Bercorak adalah fashion ready to wear di mana Bercorak ini lahir tahun 2020 dan Bercorak di 2 tahunnya tepat di 2023 kemarin di 3 tahunnya kita berhasil ngambil market internasional di mana Bercorak ikut dalam acara Paris Fashion Week yaitu Primer Class di bulan September ini dan insya Allah nanti di 2024 ini Bercorak juga akan mengikuti Paris Fashion Week di bulan September juga. Mudah-mudahan Bercorak bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Di mana sebenarnya harapan saya sebagai putra daerah Cirebon, di mana Cirebon harapan saya ke depannya mempunyai wadah ya Mas, supaya ekosistemnya berkembang, supaya kreatif planner tambah banyak, supaya harapan saya sih emang nggak terlalu muluk-muluk, di mana Cirebon bisa jadi City of Design yang diakui sama UNESCO karena dari 7 syarat yang dimiliki, saya kira Cirebon punya mulai dari seni rakyat, seni musik, hiburan maupun seni-seni yang mendukung Cirebon untuk menjadi City of Design. Jadi harapan saya ketika nanti ke depannya mudah-mudahan kita semua bisa merasakan pesona dari Cirebon, khususnya Cirebon sendiri yang saya pengennya Cirebon itu ke depannya kayak Surakarta Mas, dimana Surakarta sudah menunjukkan pesonanya gitu, dengan Mangkunegaranya, dengan Surakarta Zoo-nya, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kreatif dan lain-lainnya. Itu sih Mas kurang lebihnya aspirasi dari saya. Mohon maaf bila dengan kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Gibran. Akhirnya kita bisa bertemu lagi Mas. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu di Batik Trusmi. Saya bersama anak kembar 5 saya. Ya, hari ini saya dikasih buku dan saya juga harus memberikan buku Mas. Kebetulan saya punya buku. Judulnya itu Dunia Persilatan Si Kembar 5. Jadi siapa tahu Mas punya inspirasi punya anak kembar 5. Nah ini sudah ada contekannya di sini Mas. Tutorial bukan bikinnya Mas, tapi lebih kepada mendidik dan sehari-hari anak-anak gitu Mas. Gitu Mas. Siap. Betul. Gimana? Oke. Saya perwakilan dari komunitas fotografi. Dari pencapaian-pencapaian di komunitas kita itu, alhamdulillah Mas, kita sudah sering mengadakan yang namanya lomba foto, terus hunting-hunting fotografi. Bahkan kita tuh sudah memberikan edukasi-edukasi ke beberapa sekolah. Kita sebut dengan go to school. Jadi kita memberikan sedikit edukasi tentang fotografi itu seperti apa. Bahkan dari fotografi itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa dari sisi pendapatan dan lain sebagainya. Dan harapan saya mungkin kepada pemerintah daerah dan lain sebagainya, harapan saya bisa berkolaborasi karena saya dari hobi itu terwujud menjadi sebagai profesi, sebagai profesional. Saya punya studio foto juga. Saya mau bisa berkolaborasi antara pemerintah sama tim kita fotografi atau konten-konten kreator untuk bisa datang ke sekolah-sekolah memberikan edukasi-edukasi positif tentang fotografi itu sendiri. Karena zaman sekarang kalau misalkan kita tidak bermain dengan digital atau konten kreatif itu sangat rugi gitu. Mau bisnis apapun pasti semuanya butuh yang namanya fotografi. Jadi saya minta supportnya dari pemerintah setempat menggandeng kita sebagai komunitas atau konten kreator untuk bisa go to school ke sekolah-sekolah. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kasih tepuk tangannya dulu dong yang paling meriah untuk Mas Habibi dari komunitas fotografi Cirebon. Wow.
ganteng ya aslinya. Saya udah punya istri, oke. Mas, saya Niken dari Cirebon Movie. Cirebon Movie ini adalah salah satu komunitas di Cirebon yang berdiri karena keterpaksaan sebetulnya. Terpaksa karena pandemi kita nggak bisa apa-apa, yuk bikin karya bareng-bareng. Diawali dari 5 orang, akhirnya sekarang sudah lumayan agak beberapa orang bergabung bersama kami. Sudah monetize YouTube kami juga, sudah monetize dan menghasilkan meskipun sedikit ya, dan sedang merencanakan film layar lebar untuk bioskop lokal di Cirebon. Mudah-mudahan mohon doa restunya. Cuma yang menjadi kendala adalah kami di Cirebon banyak sekali talent berbakat untuk main film, banyak banget. Produser ada, sutradara ada, penulis ada. Cuma yang agak susah adalah yang mau membiayainya aja sih, itu agak susah. Memang karena kalau film bioskop itu kan nilainya agak besar ya Mas ya. Jadi melihat nilai itu mungkin agak ngedown dulu. Emang bisa ya orang Cirebon bikin film? Padahal film-film di Cirebon sudah beberapa yang sudah naik di atas di bioskop. Dan pemain-pemain film di layar lebar banyak juga yang dari Cirebon sebetulnya. Dan karya-karya tulis di beberapa televisi nasional dan juga bioskop juga berasal dari kota Cirebon, begitu Mas. Jadi memang itu aja sih yang agak susah, agak sulit mencari mereka yang mau menjembatani secara finansial gitu. Tapi kami tidak berhenti, kami juga membuat karya, membuat karya yang juga menghasilkan untuk membiayai hal-hal tersebut, seperti misalnya membuat iklan yang komersial, kemudian konten-konten komersial, dan kami juga sudah menjuarai beberapa kompetisi film, salah satunya bekerja sama dengan teman-teman dari Hortipark Agri Gardina. Ini mereka adalah warga berkebun, jadi memanfaatkan lahan kosong untuk berkebun dan bekerja sama bersama kami untuk ikut dalam lomba film tingkat RW se-Kota Cirebon, dan kami menjuarai juara 1, sutradara terbaik, penulis terbaik, dan pemeran terbaik begitu Mas. Begitu saja sih. Tingkat kesulitannya hanya di jalan menuju pencari sponsornya, itu aja sih sebetulnya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya Niken, Cirebon Movie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, teman-teman, rupanya saking panasnya Cirebon dan saking semangatnya kita, gelatonya Mas Gibran udah meleleh. Mas, boleh dicicipi dulu gelato spesial coklat dari Domo Cafe and Restonya? Iya, oke. Tadi kita udah ke komunitas movie, sudah ke komunitas fotografi dan fashion. Selanjutnya yang akan bercerita adalah anak-anak muda, pemuda kreatif, yaitu ada influencer Kota Cirebon. Tepuk tangan dulu dong. Ini kayaknya sudah terkenal ya, teman-teman pasti kenal semua. Langsung aja dipersilakan kepada Kak Lalayung. Oke, tepuk tangan dulu dong. Aduh, saya nervous banget. Sebenarnya kita udah ketemu kemarin di acara Mas Gibran Band Futsal itu. Saya pakai baju ini juga Mas. Iya, betul. Jadi gini Mas, saya Lalayung. Kebetulan saya salah satu founder dari Cirebon Rakeiso yang kita sudah buat dari baru tahun lalu di bulan Oktober. Jadi baru beberapa bulan memang kita sudah banyak UMKM lokal yang sudah banyak bekerja sama, karena memang di Cirebon sendiri ini konten kreator itu memang lagi digandrungi anak muda, banyak yang minat jadi konten kreator. Cuman mereka masih bingung kayak gimana cara mulainya seperti itu. Nah, akhirnya aku dan partner aku ini kita bikin salah satu wadah untuk bisa jalan bersama, untuk tukar pikiran bersama, karena memang benar banget dari pemerintah juga mungkin belum ternotis seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan sarana prasarana, memang dari kita sendiri, dari bisa dibilang dari rate kita sendiri berapa persen itu untuk patungan lah, seperti itu, untuk menuju sarana dan prasarana. Kita juga nggak berhenti di situ, kita juga mau selalu ada seminar, tapi ya itu karena kita keterbatasan finansial, jadi kita seminarnya nggak bisa yang meet, jadi kita selalu pakai Google Meeting, Zoom, kayak gitu-gitu. Mungkin kan kalau misalnya kita bertemu secara langsung, kita membagi ilmunya lebih enak. Tapi suatu pencapaian di Cirebon itu, aku bisa lihat progresnya kenceng banget karena kita baru buat di bulan Oktober bulan kemarin. Cuman kebetulan teman-teman dari tim aku sudah banyak yang megang brand-brand lokal menjadi brand ambasadornya.
Berarti yang saya baca memang di Cirebon itu membutuhkan konten kreator, cuman betul membutuhkan konten kreator, cuman kita belum ada wadah untuk bisa berkembang dan mungkin kita seharusnya bisa bersaing secara nasional. Cuman balik lagi karena keterbatasan semuanya, jadi kita masih bergeraknya cukup lambat mas, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman influencer. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong. Wow. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari komunitas yang Cirebon banget pokoknya. Ini pokoknya kebudayaan banget, pariwisata banget, dan all tentang Cirebon Jeh. Oke, langsung aja Marani persilakan untuk komunitas dari Cirebon History, Mas Lingga. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Gibran di kota Cirebon yang lumayan panas. Selamat datang, nama saya Lingga Pamungkas dari Cirebon History. Perkenalkan, bahwasanya Cirebon History adalah komunitas pegiat sejarah, sering melakukan kegiatan menapak kilas di beberapa tempat bersejarah setiap minggu mas, dengan acara bertajuk walking tour. Jadi wisata jalan kaki teman-teman. Kita berjalan kaki dari tempat ke tempat yang lain dengan wisata konsep anti mainstream. Artinya apa anti mainstream? Cirebon yang selama ini dikenal dengan keraton, kemudian beberapa wisata lainnya seperti pantai, kita angkat beberapa tema dengan anti mainstream yang bernilai sejarah. Contoh, di Cirebon sendiri punya jalan yang dilalui oleh jalur Dendels. Nah kita bahas. Setiap minggu kita berjalan kaki di tempat-tempat yang berbeda, di mana ya tempat tersebut bersejarah, gitu loh mas. Sampai saat ini usia kita sudah 4 tahun, yang mana wisatawan tersebut bukan cuma warga lokal teman-teman. Bahkan dari mancanegara pun kita sudah pernah menjalaninya. Pernah ada pengalaman gini mas Gibran. Ada dari salah satu negara, sebut saja dari Belanda. Beliau kesini sendirian untuk mencari sesepuhnya di Cirebon. Yang mana ketika itu, seperti kita ketahui, Belanda sudah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Otomatis warga Belanda mencari sesepuhnya, salah satunya di Cirebon. Kemudian kita bantu untuk mencarinya, untuk jejaknya, untuk makamnya, untuk tempat-tempat rumah dinasnya dan sebagainya, dan akhirnya ketemu. Dan budaya tersebut alhamdulillah ketemu, dan rasa haru ketika itu. Dan yang lebih uniknya lagi, budaya tersebut mau diajak naik motor Mas Gibran sama kita gitu loh. Hanya untuk mencari sesuatu yang istilahnya selama ini dicari sama beliau. Kurang lebih gambarannya seperti itu untuk kegiatan Cirebon History. Tiap minggu kita berjalan kaki napak tilas ke tempat-tempat bersejarah yang anti mainstream. Gitu loh mas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari komunitas musik nih. Kayaknya paling banyak ya yang mau mendengarkan, yang suka musik di sini. Ya, sebelum nanti akan ada tanggapan dari Mas Gibran, dipersilakan terlebih dahulu untuk komunitas musik ada Mas Tiki. Oke. Selamat pagi, selamat datang Mas Gibran di Cirebon, di kota tercinta kami. Salam kenal, saya Cikit Muhammad, saya penggiat musik band dari Cirebon. Saya bermusik mulai di tahun 2002. Sejak SMP saya sudah bermusik. Banyak sekali perjalanan musik yang saya jalani, mulai dari audisi, mulai dari festival, mulai dari cafe to cafe. Akhirnya saya mencapai titik paling tinggi di 2022, menurut saya paling tinggi, karena saya terpilih sebagai salah satu vokalis band legend Cirebon. Mungkin Mas Gibran tahu, Kafein. Ya, saya perwakilan dari Cirebon, terpilih untuk menggantikan vokalis lamanya Kafein, dan sekarang Kafein cuma berjalan lagi dengan format barunya, dengan new formatnya, dan mudah-mudahan berkarya lagi dan punya karya-karya yang bisa
banggakan untuk ataupun dinikmati oleh masyarakat Indonesia khususnya Mas Gibran ya. Ini boleh langsung nanya berarti ya. Oh iya, kalau tadi banyak harapan, kalau Cikin pengen bertanya ke Mas Gibran, ada planning apa, ada perubahan apa, atau ada program apa untuk pelaku seni khususnya di sektor musik Mas Gibran? Itu aja sih untuk teman-teman musisi Cirebon, teman-teman musisi Indonesia, pokoknya ada program apa yang terbaik dari Mas Gibran nanti jika terpilih untuk sektor musik. Itu aja. Terima kasih Mas Gibran, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Gibran yang sudah mau mendengarkan aspirasi dan duduk bersama kami di sini berbincang dengan seluruh komunitas influencer dan pemuda kreatif di Kota Cirebon. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu ya pastinya. Kita akan bersama-sama mendengarkan tanggapan sekaligus sapaan dari Mas Gibran Raka Buming Raka. Dipersilakan kepada Mas Gibran. Bolehkah tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Gibran? Yeay. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya Pak untuk masukan-masukannya terkait ekonomi kreatif. Ini saya jawab dari belakang dulu ya, yang punyanya apa, Kang Cikin, zaman SD itu ya, kafein. Hah? Tahu SD, mas SD itu. Enggak, kita ini apa, banyak bicara dengan para ini apa, musisi. Pasti yang ditanyakan masalah IP, royalti dan lain-lain. Nah ini nanti akan ya harus kita ketatin lagi ininya apa, aturannya ya. Banyak yang menanyakan itu dan sekarang malah menjadi polemik. Apa pengen mengcover lagu ini segala macam malah jadi apa ya jadi polemik lah. Kalau ini udah pada dapat bukunya satu-satu semua ya? Oh ada yang belum, ntar nyusul ya, yang belum ya. Kami di Solo tuh bikin yang namanya ini Lokananta. Lokananta itu studio rekaman pertamanya Indonesia ya. Dulu bentuknya masih jelek, tapi ya setelah saya menjabat kita revitalisasi. Ini udah jadi, tempat kreatif hub khusus seniman-seniman, terutama musisi ya. Ada studio rekaman, masih produksi vinil, kaset, ada stage, ada UMKM, ada restoran, ada perpustakaan. Kalau pengen yang seniman-seniman yang bikin lukisan atau display yang lain, kita ada tempatnya juga. Jadi kita itu kita bikin sebagai kreatif hub, tapi lebih ke musisi. Intinya kita pengen lebih banyak lagi memperhatikan masalah IP, royalti, memberikan panggung sebanyak-banyaknya untuk musisi lokal, musisi daerah, dan juga ini ya kita kan pengen ya kemarin saya terakhir sama Tompi ya, kita pengen ini menghidupkan lagi misalnya Bekraf. Tahu Bekraf loh? Dulu ada yang namanya Bekraf ya. Kita pengen kalian nggak pengen kerja kantoran kan? Kalian nggak pengen kerja dari jam 7 sampai jam 5 kan? Kalian nggak pengen jadi PNS kan? Ya udah, Bekraf itu solusinya ya. Intinya kalian pengen hidup dari kreativitas kalian kan? Oke ya itu. Makanya kalau kami di Solo bikin Lokananta, kita bikin Teknopark, kita bikin tempat-tempat inkubasi UMKM, karena ya anak muda seperti ini pasti, dan kita nggak mungkin mengarahkan anak-anak muda untuk apply kerja di kantor atau apa. Kalian pengennya mandiri kan, membuka lapangan pekerjaan kan, ya udah. Ya solusinya memang harus diberikan inkubasi, diberikan pengawalan. Kalau UMKM misalnya clothing, biasanya kalau di Solo kita ada pendampingan branding, packaging, digital marketing, dan lain-lain. Kalau punya kamu kan udah jadi saya kira tidak perlu pengawalan, tapi yang benar-benar dari nol ini perlu pengawalan. Terus
pameran, kita fasilitasi permodalan. Ada beberapa permodalan yang tanpa agunan. Ada yang pernah ngambil utang nggak di bank? Ya bagus, memang harus itu. Tapi nanti harus ada kemudahan akses untuk mengakses permodalan itu. Dan orang-orang yang kreatif itu yang dinilai bukan asetnya tapi IP-nya sebagai aset. Nah itu kalau di luar negeri kayak gitu. Gitu kan yang kalian pengen? Oke. Ya. Di Cirebon berarti belum ada kreatif hub ya? Kreatif hub, oke. Tapi kalian sering ngumpul kayak gini? Terus ketemu siapa biasanya? Dari dinas atau dari bupati? Belum ada? Kalian nggak pengen ketemu? Disbudpar, influencer nggak pernah dipakai untuk dari dinas-dinas koperasi atau dinas pariwisata? Belum Oh, ya? ada. Cuman kalau ngobrol kita pernah. Terus? Tapi Dikasih project? kemarin itu kita sama DPR RI aja. Dia ada supply itu. Apa? Promosi apa? Caleg? Bukan, bukan. Sebelum caleg itu memang dia mau bikin acara untuk Caleg? Cirebon Occasion seperti itu. Ya kalau di Solo kita biasanya gandeng influencer yang followernya banyak, followernya dikit. Kita biasanya promosiin event, mempromosikan destinasi baru, mempromosikan program-program baru. Nah itu kan dari pemerintah saja influencer bisa hidup. Apalagi nanti kalau ada proyek-proyek dari luar pemerintah ya, misalnya dari kafe-kafe atau dari apapun. Nah itu kalian pengen hidup dari situ kan? Ya Betul. udah, berarti ekonomi kreatifnya harus dikencengin. Itu ya, setuju semua ya? Oke. Itu Lokananta, Teknopark. Kalau Teknopark kita ada yang startup digital nggak di sini? Startup digital bikin aplikasi nggak ada. Kita kalau di Solo Teknopark itu kita ada kursus las bawah air, ada sekolah cyber security. Itu sering saya sampaikan pada waktu debat kemarin. Sekolah gaming, bikin game. Terus ada kalau e-sportnya kita ada penggiat e-sport nggak? Kebetulan kalau dari konten kreator di tanggal 9 kebetulan kita mau bikin turnamen. Iya, kita bikin itu. Terus kalau yang UMKM kita ada pendampingan dari Shopee sama Tokopedia. Gitu. Jadi digital marketingnya, cara logistiknya, packaging, branding, ada foto studio, macam-macam. Terus kita ini lagi bikin kalau di Solo kita lagi bikin kayak semacam pabrik packaging. Jadi biasanya ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu PKK gitu kan bikin kue-kue atau keripik-keripik, biasanya packagingnya masih polosan. Nah ini kita bikinin biar lebih proper kayak gitu. Itu kan yang kalian pengen? Ya udah clear ya. Makasih ya. Itu aja intinya. Sekarang tuh banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk anak-anak muda ya. Dan saya yakin kalian pasti nggak pengen kerja dari pagi sore terikat jam kerja itu. Jadi tapi kalian pengen hidup dari situ kan. Makanya dari pemerintah harus mendampingi. Kalau yang ketemu bupatinya dulu lah. Saya kan kewenangannya masih di Solo. Tapi intinya saya kan ini mengunjungi banyak kota, banyak tempat ya. Keinginan anak muda hampir-hampir mirip. Intinya ekonomi kreatif, kemudahan berusaha, kemudahan akses permodalan, pendampingan, terus ada tempatnya. Jadi tempat untuk ada wadahnya. Kemarin tuh saya punya berkunjung ke satu tempat tuh yang bagus. Kalian tahu Edozel nggak? Dia kan punya social bread itu bagus banget. Jadi bisa ditampilin di sini nggak sih? Ini nyambung ke laptop enggak ya? Ntar kalian ini ya lihat Instagram atau ini saya. Intinya dia di jam-jam tertentu tuh dia bikin live dengan influencer untuk mempromosikan ini produk-produknya. Intinya itulah ya. Itu
UMKM, Dari komunitas movie mas. movie ya. Iya. Mana ya? Oh, film pendek, film layar lebar. Layar lebar masih angan-angan sih. Terkendala ini ya, terkendala permodalan ya sekali lagi. Betul. Oke. Ya itu nanti ada ini apa? Ada pendampingan khusus lah, terutama untuk apa? Startup semua pekerja kreatif yang belum punya aset. Nanti yang dijadikan aset idenya, inovasinya ya. Itu ya. Ntar kita coba bantu. Kalian tahu nggak Korea itu bisa sampai ke titik saat ini tuh butuh berapa tahun, tahu nggak? Puluhan tahun itu. Dan kita bisa kok kayak gitu. Tapi memang harus intens. Dan anak-anak mudanya harus, ya misalnya kalau kita bikin baju, bajunya ya dipakai. Terus kalau ada yang bikin film, filmnya kita tonton. Ada influencer, kita bantu untuk memakai jasanya. Kalau ada yang concern di masalah pariwisata, kita bantu juga. Tapi pemerintah juga harus bantu untuk misalnya revitalisasi tempat-tempatnya biar lebih cantik dan lain-lain. Intinya kita perlu ya banyak ngobrol, kolaborasi, kita berikan akses permodalan, pengawalan, dan itu aja kuncinya itu. Tuh ya. Ada lagi yang belum saya jawab tadi. Ada komunitas yang belum ditanggapi oleh Mas Gibran? Fotografi mas. Fotografi, oh ya Mas Habibie. bapaknya kembar 5. Fotografi itu ini apa? Cakupannya luas sekali. Kalau kita bicara masalah UMKM ya, UMKM kan butuh foto tuh, foto produk itu. Wah. Tapi fokusnya apa ya? Foto anaknya sendiri ya. Saya sebenarnya semua genre mas, jadi Semua di genre. studio itu bisa keluarga, produk, Iya. dan lain sebagainya. Bahkan Iya. foto kematian pun pernah saya foto gitu. Iya, oh Iya. bagus ya. Kematian kan pasti. Iya, Bagus. marketnya luas itu. Oke. Wedding, pre-wedding juga. Nah, kendala di pre-wedding itu banyak beberapa tempat yang ketika tadinya tidak berbayar, ketika viral jadi berbayar. Nah, itu saya berharap Dinas Pariwisata bisa bekerja sama, jangan sampai bayar oke lah, tapi jangan sesaklek yang mungkin tadinya cuma 50.000 sekarang jadi 750.000, jadi 350.000 seperti itu. Itu apa itu spot-spot pre-wedding? Iya, contoh nih seperti di Cirebon itu di Gua Sunyaragi. Iya. Dulu itu hanya masuk aja bayar misalkan berapa ya? 15.000 mungkin. Nah sekarang kalau mau ada bikin konten di situ atau sesi foto di situ 300.000. Maksudnya 300 itu yang memungut dinas atau dari loketnya? warga setempat mungkin. Enggak, dari loketnya sudah ada peraturan ketika mau bikin konten atau mau prewedding itu charge segitu. Maksudnya itu kan mereka naik itu gara-gara kita juga, karena kita foto akhirnya fotonya bagus, viral, akhirnya dikenal gitu kan. Ada beberapa tempat kayak sekarang Kejawanan, dulu nggak ada cas, sekarang kalau mau foto prewed di sana 750.000. Oh iya. Padahal kita yang viralin ya. Nah itu makanya kok bisa gitu jadi seperti itu. Makanya coba barangkali bisa disenggol ke Dinas Pariwisata untuk bisa ayo sama-sama kita mengangkat tempat kita, tapi jangan seperti itu juga gitu. Tapi setelah harganya dinaikin jadi tambah rame atau gimana? Ya jadi klien-klien saya jadi berpikir untuk ke situ gitu. Mahal loh itu. Iya makanya Cuma untuk foto dan bikin konten. hanya untuk itu tok. Jadi kalau misalkan warga biasa normal datang ya 15.000 bikin pakai HP. Tapi kalau misalkan kita pakai kamera profesional terus mau bikin konten itu charge-nya beda lagi. Nah itu. Enggak, kita ini butuh ini apa? Banyak fotografer, videografer, konten kreator untuk mempromosikan hal-hal baru kayak gini. Betul. Destinasi baru, UMKM, menu-menu makanan. Sekarang kan kalau nggak ada konten kreator, nggak ada foto-foto yang bagus, kita kan juga susah memviralkan sesuatu yang sebelumnya nggak diketahui ya.
Oh, tapi malah dimahalin. Ya? Betul, semua tempat sih sekarang ya. Ya mungkin bisa beda tapi jangan sebesar itu juga karena memberatkan ke kita dan klien kita juga gitu. Itu kalau influencer, wartawan masuk, misalnya kita punya destinasi baru Solo Safari ya, saya gratisin. Nah, saya gratisin, saya kasih makan. Nah, tapi kan saya jauh harus ke Solo. Enggak apa, kan kita memang harus dibantu influencer. Betul. Kan daripada bikin baliho, bikin iklan iya, betul, di Instagram segala macam. Bikin video-video pendek, apalah. Yang terakhir itu kita viralnya karena ada salah satu ini apa zookeeper kita yang mukanya mirip Pevita, atau enggak? Oh iya. Dia tuh yang jagain musang. Kok musang apa? Otter. Mukanya mirip Pevita. Ya kayak gitu. Kalau nggak diviralin anak-anak kan, anak-anak kreatif kan juga kita nggak akan pernah viral. Saya gratisnya tuh ngandelin anak saya aja Mas. Itu kalau saya bawa anak kembar 5 baru gratis itu. Iya. Oke, kayak gitu ya masalahnya ya. Wah itu harusnya. Oke. Ntar kita ini deh. Oke, siap. Terima kasih Mas. Soalnya kalau di Solo gitu kita biasanya ngundang kayak misalnya ini influencer ya. Kita gratisin makan, kita gratisin masuk. Ya timbal baliknya saya minta fotonya di viralin, kita sebarin itu. Oh malah gitu ya. Padahal kita saling membutuhkan loh sebenarnya. Jadi kalau ada tempat baru, misalnya motif batik baru, event olahraga, event musik, kita biasanya manggil influencer sebanyak-banyaknya. Oh, malah kena cas ya. Oke, nangkep. Oke. Makasih. Oke, ada lagi. Ada Mas, dari bercorak belum ya yang fashion? Bercorak. Cirebon History Mas Lingga. Udah ikut apa Paris Fashion Week? Kita Pak ikut Paris Fashion Week waktu itu kita ikut programnya Kementerian Kemenparekraf ya? Koperasi. Jadi waktu itu kita ceritanya Kementerian Koperasi berkolaborasi sama Sumarekon bikin inkubasi bisnis khusus fashion. Jadi ikut inkubasi. Jadi Paris Fashion Week waktu itu kita ikut tuh Paris Fashion Week yang memang beneran lisensinya Paris Fashion Week Mas. Jadi kan ada tuh Mas beberapa tahun ke belakang waktu itu Paris Fashion Week tuh yang lisensinya bukan Paris Fashion Week. Iya, tapi yang kali ini kita ikut adalah inkubasinya. Jadi kita waktu itu ada sekitar 700 peserta. Tahun ini kita ikut lagi. 700 peserta yang diambil dari Indonesia itu 2. Saya dan brand dari Bali yaitu Fuguku. Kita diberangkatin ke Paris. Kita dapat short course, kita dapat workshop di sana. Kita semua dibiayain sampai dengan makan, minum. Ini kok bercorak bisa ikut? Dari mana itu? Jadi kalian apply atau apa? Jadi kita waktu itu apply. Jadi sebenarnya kita adalah UMKM binaan Kemenparekraf Mas. Jadi kita bekerja sama Pesona Indonesia. Iya. Tahu. Jadi kita sering ikut-ikut program inkubasi yang diadain sama kementerian. Salah satunya Paris Fashion Week. Terus waktu itu ada New York Now yang diadain sama Pak Sandiaga Uno. Bagus. Nah, dan alhamdulillah kita berangkat. Setelah kita dapat inkubasi sampai dengan ke Paris Fashion Week, kita juga dapat kontrak Lakon Indonesia. Apa itu? Lakon Indonesia itu satu perusahaan yang dimiliki sama Sumarekon yang bergerak di bidang departemen store Mas. Jadi kita supply untuk pakaian kita itu ada di seluruh departemen store yang dipunyai sama Sumarekon gitu Mas. Sistemnya apa? Sistemnya konsinyasi gitu Mas. Harapan saya sih semoga kedepannya bercorak bisa ngebawa Cirebon ini jauh lebih maju dengan adanya wadah. Sebenarnya saya tuh pengen banget Mas nanti kedepannya saya pengen punya istilahnya komunitas yang dimana fokus kepada bisnis fashion yang mengedepankan branding, karena banyak banget Mas dari teman-teman yang kaprah soal branding gitu Mas. Salah kaprahnya. Jadi branding itu mereka anggap marketing, padahal branding dan marketing adalah sesuatu hal yang beda gitu. Iya, betul. Jadi saya pengen nanti kedepannya kalau seandainya bisa direalisasikan, saya pengennya di Cirebon ini ada wadah untuk memperbesar ekosistemnya gitu Mas. Sehingga kita yang sudah bergerak di luar itu bisa pulang kampung dengan membagikan apa yang udah pernah kita lakukan di luar. Karena selama ini kita berjalan dari Bandung Mas.
Oke. Itu Mas. Oke. Kalian udah berapa tahun ya? Saya ini di tahun ini berarti di tahun mau masuk 4 Mas, September nanti ke-4. Oh ya? Iya, baru 4 tahun. Udah settle berarti ya? Oke. Bagus. Mudah-mudahan. Programnya bagus. Oke. Paris Fashion Week berapa kali? Paris Fashion Week kita 1 kali, tahun ini insya Allah kita berangkat lagi September. Oke. September ya. Dan sensorisme dari Paris Fashion Week. Oke. Keren. Kita itu nanti dibaca aja ya bukunya ya. UMKM kita berangkatkan juga ke Paris. Kita ini apa? Bikin acara tari-tarian, gamelan, kita tutup jalan di depan balai kota Paris juga itu. Terus apa ada Mbak Anggun sama yang apa? Yang menabuh gamelan bule-bule. Nah, terus UMKM-nya kita masukin mall yang ada di depan balai kota itu pamerannya 1 bulan. Tapi sebelumnya udah dibeli putus dulu. Jadi udah pasti laku. Nah, itu bagus banget sih. Tapi produknya nanti yang mengkurasi orang Prancis, jadi memang agak susah. Kita ini kok programnya Pak Sandiaga itu bagus banget. Ini kayak apa? Jam tangan saya itu yang beliin juga Pak Sandiaga ini. Jadi apa? Sebenarnya banyak sekali produk-produk Indonesia itu yang bisa kita viralin, kita pakai sendiri, kita larisin ya. Biar inilah nggak kalah sama produk-produk lain. Itu sih keren dilanjutkan dan harus ditularkan ke teman-teman yang lain di Cirebon ya. Keren. Oke. Ya. Butuh ini kreatif hub. Ini apa? Kemarin kayak teman-teman di Manado minta, di Ambon minta. Kalau Ambon khusus karena semuanya kan senang musik. Nanti kita bikinkan yang khusus musik lah, macam-macam. Ini habis ini saya ke Bandung. Kalau Bandung kan lebih ini ya, lebih duluan lah untuk ekonomi kreatifnya. Saya mau banyak belajar dari sana juga. Dan ya ini anak-anak kreatif kayak gini, anak-anak muda kreatif ini harus digandeng semua sih. Kita nggak pengen melupakan. Soalnya saya juga butuh untuk mempromosikan produk, mempromosikan destinasi Indonesia. Nanti kan kalau kita kan sekarang kan kita punya ini national branding Wonderful Indonesia. Ke depan kita mengedepankan ini destination branding. Ini fokus langsung ke destinasinya. Kalau di Solo ini waktu saya awal menjabat, brandingnya saya rebranding logonya segala macam. Nah, jadi Spirit of Java, logonya kita perbarui dan lain-lain. Jadi biar lebih mengena. Gitu. Jadi lebih fokusnya nanti ke destination branding. Cirebon ini apa, jadi ke masing-masing kota. Itu ya. Makasih ya. Makasih. Oke.